kita biasanya jadi kuda hitam ya. Dengan hasil kemarin setidaknya kita bisa jadi membuat Yordania Ngedon ya? keringetan lah. Menurut saya skor imbang itu sudah cukup ataupun realistis buat timnas Indonesia, mengingat Yordania pada pertandingan pertama itu tampil Spartan dan mengalahkan Nepal secara 2-0. Ya, balik lagi para Tribuners di rumah maupun di layar smartphone Anda. Kembali lagi dalam program Key Corner bersama saya Yudis dan rekan saya. Saya Wahyu Septiana. Oke, Bung Wai, bisa dijelaskan dulu nih intro apa sih itu Key Corner? Oke Bung Yudis, setelah sebelumnya kita akhirnya mengudara lagi Bung Yudis. Setelah sebelumnya program kita naik turun, akhirnya kembali lagi mengudara membahas tentang prediksi. Sekarang kita akan membahas prediksi timnas Indonesia yang akan melanjutkan pertandingan di ajang kualifikasi Piala Asia. Kebetulan kita di dalam kualifikasi Piala Asia 2023 ya Bung Wai, tergabung di grup A bersama Yordania, Nepal dan juga Kuwait. Ya, seperti kita ketahui kemarin timnas kita berhasil tampil mengejutkan Bung Yudis, berhasil menang dengan tuan rumah Kuwait dengan skor 2-1 Bung Yudis. Itu sangat di luar prediksi Bung Yudis. Oke Bung Wai, itu memang banyak yang menyangka pada pertandingan pembuka itu Indonesia dipandang sebelah mata, termasuk pada media-media yang ada di Kuwait menganggap Indonesia adalah tim yang tidak bisa lolos, tidak dimulkan ya. Tapi kita lihat permainan kemarin malah Indonesia malah bisa menghajar tuan rumah dan mempermalukan tuan rumah dengan skor ya memalukan lah. Di tuan rumah sendiri kita kalahkan 2-1 mungkin Dis. Ya. Kita langsung masuk ke pembahasan pertama mungkin yang Bung Wai. Apa aja nih yang kita mau bahas mungkin Dis? Mungkin kemarin ya review pertandingan antara timnas Indonesia melawan Kuwait itu dulu ya. Yang paling menarik bagaimana nih Bung Wai? Secara permainan kalau saya lihat secara pertandingan memang permainan timnas Indonesia memang sudah mulai menunjukkan peningkatan yang baik ya di tangan Sintayong. Hal itu terlihat dari permainan, kesulitan pemainnya, kemudian jarak antar pemain, kemudian passing-passing pemain sudah mulai rapi. Skema permainan sendiri sudah mulai terorganisir Bung Idis. Oke. Kalau kita lihat menarik pertandingan yang pembuka kemarin melawan timnas Kuwait, timnas Indonesia berhasil di atas angin setelah mampu menyamakan kedudukan saat Mark Klok mencetak gol penalti di menit 44. Ya, kita tertinggal terlebih dahulu mungkin ya. Di laga kemarin ya. Nah, itu justru harus dimanfaatkan momentum ketika Kuwait dituntut untuk menang ataupun Kuwait kemarin sempat meremehkan hingga akhirnya Indonesia mengambil celah itu. Mungkin buat besok melawan Yordania bisa dipasang. Nah, kemudian pada laga kemarin ada beberapa catatan Bunga yang harus memang menjadi perhatian Coach Sintayong, terutama masalah ketenangan para pemain dan juga skill individu para pemain. Kenapa tuh Bung Iris? Nih, kalau kita lihat kemarin seharusnya itu banyak momentum ketika bola harus segera dialirkan dari kaki ke kaki, tapi individu pemain masih berusaha untuk menguasai bola dan akhirnya menjadikan kesalahan sendiri begitu, dan itu sangat berbahaya. Pemain banyak gaya Bung Iris intinya. Itu banyak gaya. Banyak gaya. Berat juga sih kalau disebut banyak gaya, mungkin unjuk skill atau unjuk gigi sama aja sih ya. Ya, itu yang harus diminimalisir mengingat Yordania besok pemainnya juga memiliki kecepatan dan juga kita lihat para pemainnya ada beberapa yang bermain di Liga Top Eropa ya, di Liga. Ada siapa aja Muris? Liga Belgia namanya, tar dulu gue contek dulu di Bunga. Tapi dari pemain Yordania ini pasti nggak cuma main di liga lokal ya. Mereka juga berkekuatan main juga di Liga Eropa juga tadi ya. Iya, Liga Eropa, tapi yang diketahui itu ada nama Musa Altamari itu dari dia main mana? Liga Belgia. Jadi kalau secara detailnya juga kita nggak usah mikirin pemain nama dulu lah. Yang Kita penting fokus dulu ke Indonesia. Itu dia.
Nah, kalau kita lihat kemarinnya Bung Wai, ada beberapa pemain timnas Indonesia memang yang tidak tampil dari menit awal. Sebut saja Asnawi Mangku Alam dan juga ada beberapa nama lainnya. Padahal kemarin melawan, kita tarik lagi lawan Kuwait, ada beberapa momentum yang harusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Ya. Itu saat aksi dari Ricky Kambuaya penetrasi, Oh, di menit tapi terakhir ya? itu di menit, oh iya, Menit ketika terakhir itu. Ya, ya. dan menit terakhir juga ada peluang dari Witan Sulaiman Ya, ya. yang sudah Berhadapan dengan dengan penjaga gawang, hanya saja tendangannya melenceng, kayaknya kepleset gitu. kepleset. Mungkin baru efek dari abis nikah. Dia kan kemarin baru nikah tuh si Witan Oh, tuh. selamat Witan Sulaiman atas Selamat. pernikahannya. Besok harus gacor tuh. Emang Jangan- kenapa harus gacor? Hah? Ya iyalah, kemarin sudah gagal memaksimalkan menjadi Oh, gol. iya, Besok iya. laga penting melawan Yordania, Iya, buktikan bahwa timnas Indonesia itu tidak pantas untuk dipandang remeh. Walaupun juga sebelumnya orang-orang Indonesia sempat meremehkan juga. Tadi mungkin sedikit menyinggung Wiris, tadi Anda sedikit menyinggung pemain Yordania, ada yang dari pemain dari luar. Ternyata Indonesia juga ada Bung Yudis, ada beberapa Siapa tuh? pemain Indonesia yang main di luar. Sokap. Di Eropa juga ada Elkan Bagot di Inggris. Kemudian Asnawi di Korea ya. Kemudian si Witan masih kemarin tuh di benar Serbia ya? Serbia. Dan si yang lemparan Arhan. Arhan Pratama. Saya bingung nih sama Arhan Kenapa, dari kenapa? pertandingan pertama ini. Kenapa? Dia selalu melempar tuh, ngelakuin lemparan selalu jauh. Nah, lemparan dekat saya belum pernah ngelihat, janjian dia nggak bisa ngelempar dekat. Bisa jadi mungkin bisa jadi tangannya itu emang dihususin buat lempar jauh, dia nggak bisa, mungkin kalau deket nggak bisa kali dia. Janjian dulu dia lempar lembing tuh. Iya bisa jadi. Oke, mungkin balik lagi ke ya. topik kita, membahas timnas Indonesia. Mungkin harus seperti apa Bung Yudis? Mungkin kemarin kita sedikit kaget ya, STY memasang 3 tower tangguhnya di lini pertahanan. Ada Fahrudin, ada Rizky Ridho, sama Elkan Bagot. Ini biasanya kalau kita tarik ke belakang, formasi dari STY sendiri biasa pakai 4 back tapi kemarin dia pakai 3 back. Gimana Bung Yudis? Apa kemarin sudah solid apa gimana? Ya, kalau kita lihat beberapa intercept yang dilakukan Rizky Ridho, sebanyak 9 intercept, itu sangat luar Anda biasa. kayak nyatet, Saya nyatet semua nih. sampai nyatet segitunya, walaupun itu saya nyatet di babak kedua. Nah, Ya, tapi yang ya, ya. jelas Rizky Ridho melakukan penyelamatan gemilang saat lawan Kuwait, dan besok menurut saya kalau menggunakan 3 back juga masih bagus, tapi sayangnya itu berisiko karena kemarin kita lihat si Elkan Bagot akhirnya ditarik karena kelelahan, ganti ada Asnawi. permasalahan di ankle-nya. Ya. Dan kemungkinan kemarin itu Bung Wai dipaksa menjadi formasi 3 back itu mengingat Asnawi Mangku Alam itu sedang tidak fit. Ya. Sehingga Coach Sintayong ini meracik strategi muter otak hingga akhirnya menemu seperti itu. Bahkan kemarin Rahmat Irianto itu dipaksa menjadi bek Bek kanan. kanan. Seharusnya dia posisinya kan di gelandang tengah, tapi itu berkat Racikan. rotasi formasi juga, itu mampu mengirimkan umpan yang cukup baik, langsung long pass ke depan hingga akhirnya terjadilah gol kedua itu, walaupun kemelut. Dan memang Dewi Fortuna juga berada di Indonesia, dan juga menurut saya Bung Waya, pemain timnas Indonesia di Racik Sintayong ini memang diciptakan buat bisa main di berbagai posisi, multi posisi. iyalah kayak gitu. Multiposisi. Pokoknya bisa main di mana aja, dan itu Ya, ya. menjadi suatu kewajiban di era sepak bola modern ya Bung Ya, Wai. ya, betul. Bung Yudis, sabar dulu sebelum Gimana kita tuh? lanjut ke selanjutnya. Kita minum dulu biar gak haus. Oke. Minum dulu. Gimana Bung Yudis? Sejeruk pecel. Lanjut. Enak. Cukup. Lanjut lagi Bung Iya, Yudis. menggelitik juga ya. Iya. Asam gini nih. Ini enak soalnya minumnya, manis-manis Ya, gitu. lanjut Bung Wai. Kita melihat kekuatan Yordania, Bung Wai. Bagaimana, apakah timnas Indonesia mampu untuk minimal mengimbangi lah
Ya memang kita kalau kita lihat track record sendiri ya, setiap pertandingan timnas Indonesia ketika menghadapi tim-tim dari Timur Tengah memang tidak bisa dianggap remeh ya. Indonesia selalu kesulitan menghadapi tim-tim Timur Tengah seperti Yordania, Kuwait dan lain-lain. Tapi kemarin mungkin hasil kemenangan dari Kuwait bisa menjadi motivasi lebih bagi pemain karena pertandingan berikutnya menghadapi Yordania bisa kemungkinan bakal dihajar juga nih. Karena kan pemain kemarin sudah semakin matang, percaya diri. Semoga saja pemain Indonesia bisa tampil habis-habisan ya. Oke. Tapi pasca kemenangan kita timnas Indonesia melawan Kuwait nih Bung Wai, pelatih eh Yordania yang bernama Adnan Ahmad ini Ya, apa? memberikan komentar bahwa Apa pesaing war apa gimana nih? kayaknya itu pesawat dan juga pujian. Pujian juga buat Ya, timnas kita makanya, nih. iya, pujian yang hingga akhirnya bisa lupa daratan, makanya ini bisa dikatakan pesawat berkelas. Gimana, Kata si Adnan Ahmad itu, Ngomong apa beliau? kemenangan Indonesia atas Kuwait mengubah prediksi di grup A. Oh, beliau pakai ngomong bahasa Indonesia gitu. Itu berdasarkan translate Oh. teman-teman yang sudah ahli dan Ya, memang terjun di situ ke lapangan dan meliput langsung ya, seperti Anda waktu itu Ya. ke Inggris ya. Oh, yes. Oke, Bunga, jadi ya memang pesaing dari pelatih Yordania itu merubah, katanya dapat mengubah situasi yang ada di grup Oh, A. ya. Apakah itu pesaing apa memang pujian Ya, sebenarnya? setengah pesaing setengah pujian karena mungkin dengan ungkapan tersebut ya memang timnas kita tidak bisa diremehkan karena memang sebelumnya kan yang jadi andal atau jadi unggulan kan Yordania juga. Dengan hasil kemenangan kita di pertandingan pertama bisa merubah peta unggulan. Jadi kan kita biasanya jadi kuda hitam ya. Dengan hasil kemarin setidaknya kita bisa jadi membuat Yordania keringetan lah. Oke. Karena kan kalau kita bisa menang lagi di pertandingan nanti sudah bisa dipastikan kita bisa lolos Bung Edis. Oke, artinya hasil kemenangan besok itu sudah dipastikan lolos. Kalau menang, Kalau kita, menang. bisa lah kemungkinan sudah bisa uncang-uncang kaki lah, bisa. Berarti artinya untuk pertandingan melawan Nepal itu sudah kurang greget ya Kalau kalau apa besok nih kalau menang ya, kalau besok, kalau ya, besok menang. ya harusnya bisa dibabat juga kalau misalkan kita bisa mengalahkan Yordania Bung Idis. Tapi kita balik lagi ke pemain Bung Yudis. Iya. Kemarin yang salah satu pemain yang paling mencolok adalah Mark Locke Bung Yudis. Bung Yudis sangat luar biasa, dia menjadi jenderal lini tengah. Kemudian dia juga kemarin berhasil cetak 1 gol melalui penalti. Gimana Bung Yudis? Ya kalau kita lihat sosok Mark Klok memang salah satu pemain yang diharapkan. Waktu itu diharapkan publik pecinta sepak bola mengingat pengalaman dia di luar negeri, Ya. dari Belanda, ketenangan, kematangan itu mampu kemarin ditelurkan ataupun ditularkan kepada para pemain yang ada kemarin Ya, menjadi starting ataupun pemain yang bertindak sebagai pengganti. Dan kita lihat kemarin juga kematangan Klok saat mengeksekusi tendangan penalti itu patut diacungi jempol, sangat super tenang dan itu sulit ya penalti kayak gitu. Sulit karena Apalagi jarak ada ketinggalan. ancang-ancangnya dia sedikit banget Bung Yudis. Dia sebelum nyampe bola tuh dia jinjit dulu, selangkah jinjit tuh. Biar apa tuh? Nggak tahu, emang gaya-gaya dia aja. Lalu lanjut tuh Bung Yudis. Kemudian pertandingan Indonesia lawan Yordania sendiri bakal digelar hari Minggu. Hari Minggu. Karena ini tidak biasa Bung Yudis. Karena kita biasa main sore, karena sekarang kita main di sana. Kita publik sepak bola Indonesia harus nonton begadang Bung Yudis. Malam-malam jam 2 malam Bung Yudis. Gimana Bung Yudis? Ya walaupun memang itu kalau memang supporter fanatik pasti bangun, kalau buat khusus sepak. Seperti Pak Ketum kemarin ya, harus bela-belain gitu. Iya, Pak Ketum itu sangat luar biasa supportnya, bagaimana menanggapi isu yang berkembang. Kita tidak usah terlalu melebar kemana-mana karena kita sekarang fokus ke timnas dulu Bung Yudis. Artinya fokus ya, jangan diganggu timnas Indonesia ini, biarkan mereka bermain dengan hati seperti kemarin dukungan dari para tenaga kerja Indonesia yang membentangkan spanduk Garuda ada di hati TKI. Itu sangat luar biasa. Ada itu terekam kamera dan itu menjadi semangat lebih buat para punggawa timnas Indonesia. Dan kemarin dan besok nih pertandingan sekitar
jam 11 malam ya. Jam 2. Jam 2 sekarang. Jam 2. Luar biasa itu. Semoga saja timnas Indonesia. Kalau di kita jam 2, kalau di sana kan kita sekitar beda 4 jam Bung Idris. Oh, seperti itu. Karena kan saya ke Kuwait juga belum tahu nih bagaimana. Terkait prediksi inian Bung Wai ya. Pemain. Oke, langsung ke prediksi pemain Bung Idris. Iya. Kalau Anda sendiri gimana? Gimana formasinya seperti apa Bung Idris? Ya kemungkinan besok Asnawi Dari mampu- kiper dulu dong, masa kita langsung loncat-loncat dari Kalau kiper dulu Bung Idris. kiper kemarin Nadeo. Walaupun sempat kaget beberapa kali ya, Iya. masih dipercaya lah untuk berada di bawah mistar gawang Garuda. Dan untuk bek ya tetap masih ada Asnawi. Kalau Erkan Astawi Bagas. main sekarang duluan ya. Nah, pasti dia. Dan juga ada lemparan jauh. Siapa coba? Pratama Arhan. Dan juga satu lagi siapa pemain beknya ya? Siapa yang jangkung? Iya, Rizky Ridho Pahrudin nih menurut Rizky Anda? Ridho. Hmm. Kandangdut ya. Bukan, beda lagi. Sekarang geser ke gelandang Bung Idris. Siapa nih? Di situ bisa ada Rahmat Irianto, Persib Bandung ya. Oh, trio Sama- Persib ya? Trio Persib di situ ada Mark Klok, Ya, ada Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya Kang Buaya. untuk di depan ya. Ya, depan. Di 3 depan. penyerang depan siapa nih? Ada dipercayakan ada Witan Sulaiman, Hmm? terus kemungkinan Dimas Derajat nih. Oh, di Mas Dewa menurut Anda bakal dipasang ya? Kalau menurut saya Diberikan sih kepercayaan. sulit Bung Idris karena kalau saya lihat ya Stefano Lillipali kemarin bermain lumayan cair ya. Kemudian di sayapnya juga Irfan Jaya dan Sadi Ramdhani kemungkinan antara dua itu Bung Idris yang akan dipasang Bung Idris. Tapi fighting spiritnya si Dimas Derajat Oh, itu iya, jangan iya. diragukan, Bung Wai. Dia pernah top skor dulu. Ya, ya, ya. Iya lah. Di Mas Derajat dari mana Bung Idris? Persikabo dia. Persikabo. Dia Oh, loyal iya. sama Persikabo. Ya, ya, ya. Oke, oke Bung Idris. Kalau Bung Idris gimana nih prediksi skor? Apakah timnas Indonesia bisa menang atau gimana nih Bung Idris? Menurut saya skor imbang itu sudah cukup ataupun realistis buat timnas Indonesia, mengingat Yordania pada pertandingan pertama itu tampil Spartan dan mengalahkan Nepal secara 2-0. Jadi skor imbang entah 0-0 satu sama itu merupakan skor yang adil buat timnas Indonesia dan juga Yordania. Dan menurut Bung Wai prediksi skor seperti apa nih? Skor mungkin hasil seri juga sudah bagus buat timnas ya. Jadi menurut Anda publik sepak bola Indonesia tidak perlu berharap lebih nih pertandingan besok nih. Hanya realistis saja nih besok nih. Ya, karena berharap ekspektasi yang berlebihan nanti yang ada kecewa. Lebih baik mengingat lawannya Jordania Harus tahu diri superior ya di Asia, mana sih di Timur barat Tengah. ya? Ya, pokoknya Timur Tengah dia juga salah satu yang dijagokan. Jadi hasil imbang buat Indonesia melawan Yordania bagus itu ya? bagus, good. Apalagi Bung Wai yang harus dibahas kayaknya sudah nyampe sini aja dulu ya. Udah panjang Bung Idris pembahasan kita dari tadi sudah sekitar sejam lebih nih Bung Idris. Oke. Kayaknya kita tutup aja Bung Idris. Ya demikian Tribuners bersama saya Yudis dan juga rekan saya. Saya Wahyu. Balik lagi untuk acara Key Corner selanjutnya ya Bung Wai, mengingat kualifikasi Piala Asia masih panjang ya. Masih panjang Bung Idris prosesnya karena akan digelar tahun depan Bung Idris. Oke, terima kasih Bung Wai. Semua para Tribuners. Bye. Bye. Bye, dadah.